Shalom Alaikum, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 11 Januari 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini saudara, saya mau mengajak saudara untuk bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan marilah kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baptisan Yesus versus baptisan Yohanes. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai dengan 21 dan Injil Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan 30. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, seringkali kita melihat perdebatan perihal baptisan saudara. Ada yang mempertahankan dengan kukuh bahwa baptisan selamlah yang sah dan diakui. Dan di sisi lain pun tak mau mengalah mempertahankan baptisan percik yang sah. Perdebatan ini pun telah terjadi pada zaman Yesus dan pada zaman Rasul. Kita dapat melihat dalam bacaan Injil hari ini di mana timbul perselisihan di antara murid-murid Yesus dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Yohanes 3 ayat 25. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Yohanes 3 ayat 26. Di sini saudara, tak dijelaskan bagaimana Yesus membaptis, dengan selamkah atau percikkah. Tapi yang diperdebatkan adalah baptisan mana yang sah antara baptisan Yesus dan Yohanes. Harus dipahami oleh kita semua saudara, bahwa baptisan selam atau percik hanyalah metode, bukan cara menuju keselamatan. Mari kita perhatikan ayat-ayat berikut. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Jadi saudaraku, keselamatan dapat kita peroleh kalau kita percaya dengan iman akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Percaya kepada Dia yang adalah Yesus Tuhan Sang Juru Selamat dengan mau mengikuti Dia. Jelas di ayat ini sampaikan bahwa siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bagi yang percaya harus dimeterai sebagai pengikutnya dengan dibaptis. Baptisan di ayat ini akan memiliki makna yang benar jika dihubungkan dengan percaya dalam teks tersebut saudara. Karena itu, untuk memiliki pemahaman yang benar mengenai baptisan, maka kita harus membedah kata percaya dalam ayat tersebut. Kata percaya dalam Markus 16 ayat 16 berhubungan dengan memberitakan Injil. Hal ini berarti bahwa orang percaya yang dimaksudkan dalam teks ini saudara adalah mereka yang percaya kepada Injil Kristus yang diberitakan, yang diwartakan dan mempercayakan dirinya kepada Kristus. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 mengatakan bahwa mereka yang dibaptis adalah mereka yang memberikan diri untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain saudara, percaya di sini sama dengan menjadikan diri seorang murid Tuhan Yesus yang seluruh kehidupannya mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ini berarti bahwa baptisan adalah tanda seseorang yang mau mempercayakan dirinya kepada Tuhan Yesus dan diajar untuk menjadi murid-muridnya. Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Roma memberikan sebuah penjelasan yang akurat mengenai hubungan percaya dengan baptisan. Paulus dalam Roma 6 ayat 3 sampai dengan 4 saudara menekankan arti baptisan bukan kepada sebuah metode, melainkan kepada sebuah makna. Seseorang yang memberi dirinya dibaptis itu berarti dia telah dibaptis di dalam kematian Kristus. Maksudnya saudara, bahwa seseorang yang dibaptis adalah mereka yang menyadari bahwa hidupnya bukanlah hidup dalam daging dengan segala filosofinya yang membawa kebinasaan, melainkan hidup di dalam roh yang tunduk kepada pemerintahan Allah.
Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, Regi hari ini mau menyampaikan kepada kita semua, saya dan saudara, bahwa baptisan merupakan suatu tanda bagi kita, yaitu menerima keselamatan karena percaya akan Dia Yesus Kristus sebagai Tuhan Sang Juru Selamat dan mau mengikutinya. Yang kedua, menjadikan kita saudara sebagai anak-anak Allah dengan dimeterai di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan yang ketiga, dengan baptisan kita yang telah percaya mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam baptisan saudara mau mengajak kita semua menjadi orang-orang percaya seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa Allah akan menjamin hidup kita, hidup yang berkelimpahan. Allah mengasihi kita semua dan rancangannya selalu indah untuk kita orang-orang yang percaya kepadanya. Dengan baptisan juga mengajak kita semua saudara, bahwa kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang turun ke bumi sebagai tanda kasih Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan kita harus percaya bahwa Yesus adalah anak kecintaan Allah yang mengundang kita untuk hidup dalam kasih dan yang menjamin hidup kita. Dengan baptisan kita mau mengenakan manusia baru kita yang mau dipimpin oleh Roh. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, jangan ada lagi perdebatan di antara kita dengan baptisan saudara. Marilah kita yang telah menerima baptisan, telah dijadikan sebagai anak-anak Allah serta menjadi ahli waris keselamatan, haruslah adalah saling kasih mengasihi, saling rangkul saudara. Oleh karena itu, marilah kita meneladani Kristus yang menggenapi kehendak Allah sehingga menjadi anak Allah yang dikasihi dan yang berkenan kepada Allah. Kita tinggalkan kefasikan kita dan kita upayakan hidup yang bijaksana, adil, dan martabat. Dengan hidup yang demikian, Allah pun akan berkata kepada kita, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Terpujilah Kristus Tuhan kita Yesus yang meraja selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.